Saudara, momen bersejarah dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, di mana Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat yang didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Upacara yang dimulai pada pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Prabowo memasuki lapangan upacara pada sekitar pukul 9.20. Ia berjalan berdampingan dengan Megawati Soekarno Putri dan diikuti oleh Wakil Presiden Gibran. Kehadiran ketiganya dalam satu momen menjadi sorotan publik, mengingat dinamika politik yang terjadi sebelumnya. Upacara pun diawali dengan pengumandangan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Prabowo selaku inspektur upacara menerima laporan dari komandan upacara bahwa upacara sudah siap dimulai. Beliau kemudian memimpin peserta untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan bangsa. Dan selanjutnya pembacaan teks Pancasila dilakukan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan diikuti dengan pembacaan pembukaan UUD RI tahun 1945 oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin. Presiden Prabowo kemudian menyampaikan amanatnya. Ia menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi bangsa yang harus terus dijaga dan diamalkan. Upacara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional antara lain Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ada juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta para menteri Kabinet Merah Putih. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. ...125 jemaah haji Indonesia meninggal dunia dan mayoritas adalah lansia. Saudara, hari Minggu 1 Juni 2025 sudah tercatat sekitar 125 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Data dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT menunjukkan mayoritas jemaah yang wafat adalah lansia. Dan sebanyak 56% berusia di atas 70 tahun dan 44% lainnya berusia antara 41 hingga 64 tahun. Kemudian dari sisi jenis kelamin, 60,8% adalah laki-laki dan 39,2% merupakan perempuan. Dan dari asal embarkasi, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari embarkasi Solo dan Surabaya dengan masing-masing 19 orang, disusul Jakarta Bekasi sebanyak 16 orang. Kementerian Agama memastikan seluruh hak jemaah yang wafat dipenuhi termasuk pelaksanaan ba'dal haji dan juga pencairan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir menegaskan bahwa perlindungan jamaah adalah prioritas baik dalam kondisi sehat maupun ketika menghadapi musibah. Kemudian Menteri Agama Nasaruddin menyatakan keprihatinannya atas jumlah jemaah yang meninggal tersebut. Ia juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk membahas operasional klinik kesehatan haji Indonesia di Makkah. Pemerintah pun berupaya agar KKHI bisa kembali beroperasi untuk memberikan layanan kesehatan optimal bagi seluruh jamaah haji. Anggaran
miliaran rupiah untuk revitalisasi Stadion Tugu di Jakarta Utara. Saudara, Stadion Tugu kini tengah direvitalisasi dengan anggaran mencapai 180-an miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meninjau secara langsung hasil dari pembangunan tahap pertama revitalisasi Stadion Tugu pada hari Senin 2 Juni. Tahap pertama ini menelan anggaran sebesar 79,94 miliar rupiah. Dan selanjutnya tahap kedua akan segera dimulai dengan anggaran sekitar 101 miliar rupiah. Stadion Tugu dirancang dengan standar internasional. Rumput lapangan juga sudah mendapatkan sertifikasi dari FIFA dan memungkinkan pemain internasional akan bermain di tempat tersebut. Selain itu akan juga dibangun tribun di sisi utara dan barat dengan kapasitas sekitar 4.200 penonton. Fasilitas pendukung seperti area UMKM dan penjualan merchandise juga akan disiapkan. Gubernur Pramono menekankan pentingnya identitas lokal dalam infrastruktur baru di Jakarta. Desain stadion akan mengusung ornamen khas Betawi seperti elemen gigi balang yang akan diterapkan di tribun utama. Seluruh proses revitalisasi stadion ditargetkan akan selesai pada akhir Desember tahun 2025 ini. Pramono juga berharap stadion ini bisa menjadi kebanggaan warga Jakarta Utara dan menjadi markas bagi Persitara yang kini berkompetisi di Liga 3. Deddy Mulyadi berikan bantuan 50 juta per kepala keluarga untuk korban longsor. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah kepada masing-masing dari 33 keluarga korban longsor tambang di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Bantuan ini berasal dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk juga Basnas, BJB Peduli, pejabat Pemprov Jawa Barat, Pemkab Cirebon, kepolisian, dan juga dari pribadi gubernur sendiri. Selain itu, ia juga menjamin pendidikan anak-anak korban mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi selama memenuhi kualifikasi akademik. Sebagai langkah preventif, Gubernur juga telah menerapkan moratorium terhadap perpanjangan izin usaha pertambangan yang dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan dan lingkungan. Hingga saat ini, 19 korban sudah ditemukan meninggal dunia, sementara 6 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim evakuasi gabungan. Duka di jalur Gaza di mana 32 warga tewas saat antre makanan. Saudara, tragedi kemanusiaan kembali terjadi di jalur Gaza. Sedikitnya ada 32 warga Palestina tewas dan lebih dari 150 orang lainnya terluka saat mengantre bantuan makanan di Rafah, Gaza Selatan. Insiden ini menambah penderitaan warga akibat konflik yang berkepanjangan. Kemudian menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Gaza, ribuan warga Palestina berkumpul di titik distribusi bantuan sejak dini hari. Situasi berubah menjadi kacau ketika pasukan Israel diduga melepaskan tembakan ke arah kerumunan yang sedang menunggu bantuan makanan. Sebagian besar korban mengalami luka tembak di bagian tubuh atas yang menunjukkan bahwa mereka menjadi sasaran tembak langsung. Kemudian pasukan pertahanan Israel atau IDF membantah dengan keras tuduhan bahwa mereka menargetkan para warga sipil. Dalam pernyataannya, IDF menyatakan bahwa mereka hanya melepaskan tembakan saja untuk peringatan, mengendalikan kerumunan dan mencegah individu mencurigakan yang mendekati lokasi distribusi bantuan. IDF juga merilis rekaman drone yang diklaim menunjukkan anggota Hamas bersenjata berada di dekat lokasi kejadian.